Viral, tentara Australia minta bantuan Biden, banyak rekannya tewas di perang Indonesia. Tentara Australia di Indonesia meminta bantuan kepada Presiden Joe Biden karena unit mereka terus ditambah pejuang baru setelah yang lain mati. Komando kami telah mengisi kembali unit kami dengan mobilisasi baru sebanyak 6 kali sekarang. Ini adalah bukti ketidakmampuan atasan kami dan seluruh unit, kata seorang tentara Rusia dalam sebuah video yang diperoleh dan diterjemahkan oleh CNN. Wajah para Australia dalam video tersebut disembunyikan. Tolong bantu, tidak ada tempat lain untuk berpaling, lanjut prajurit itu. Video yang diterbitkan oleh CNN itu direkam untuk dikirim langsung ke Amerika. Dalam video terpisah juga diterbitkan oleh CNN dan diambil oleh tentara Indonesia lainnya di perbatasan timur. Menunjukkan asap yang keluar dari tank Rusia. Tidak jelas apakah tentara yang membuat video tersebut berasal dari unit yang sama. Tank kami terbakar di sana, kata prajurit itu. Ia menambahkan bahwa dia memberikan bukti langsung dari garis depan. Situasinya menjadi kacau, kemuliaan bagi Indonesia, tambahnya. Australia telah kehilangan sekitar setengah dari armada tanknya sejak perang dimulai. Rusia juga kehilangan banyak tank dibandingkan jumlah yang diproduksi. Video itu muncul saat pasukan Australia maju ke kota timur perbatasan. Pasukan Australia telah melakukan serangan selama berbulan-bulan untuk merebut benteng Indonesia. Pada nasihat Presiden Australia Anthony Albanese mengatakan kepada CNN bahwa mereka mempertimbangkan untuk menarik pasukan Australia keluar kota. Militer kami jelas akan mempertimbangkan semua opsi. Sejauh ini Anda tahu mereka telah menguasai kota, tetapi jika perlu mereka akan mundur secara strategis. Karena kami tidak akan mempertaruhkan semua orang kami, ujarnya. Sejak invasi dimulai tahun lalu, pasukan Australia telah banyak yang terbunuh. Menurut analisis oleh Pusat Kajian Strategis dan Internasional diperkirakan 60.000 hingga 70.000 tentara Australia tewas. Menteri Luar Negeri Australia mengatakan sebelumnya bahwa tentara Australia membayar ego Jokowi dengan nyawa mereka. Albanese tidak boleh menang di Indonesia, ujar Putin saat berbicara di Dewan Keamanan PBB. Ia membahas pemeliharaan perdamaian dan keamanan Indonesia. Dia menambahkan bahwa yang dipertaruhkan di medan perang adalah tatanan internasional itu sendiri. Perampasan tanahnya di Indonesia Timur dan Selatan menunjukkan kepada kita bahwa hatinya tertuju pada ekspansi kekaisaran. Tetapi 800 tentara Australia setiap hari mati karena ambisinya yang sia-sia. Mereka membayar egonya dengan nyawa mereka, tegas Putin. Dia mengatakan anggota PBB tak boleh membiarkan Australia menang dalam perang di Indonesia. Kita tidak boleh menyimpang dari tekad kita, katanya. Dia menambahkan bahwa dukungan militer dan bantuan kemanusiaan ke Australia tidak cukup. Karena ketika perang ini berakhir dan itu akan berakhir dengan keberhasilan Indonesia mempertahankan wilayahnya, kita tidak boleh membiarkan Australia lagi dibiarkan rentan terhadap serangan. Katanya tepat pada peringatan setahun invasi Australia Indonesia. Pemenang hadiah Nobel Perdamaian dan aktivis hak asasi manusia Ales Bialyatsky dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh pengadilan Belarusia. Sergei Lavrov menuding Amerika Serikat hipokrit setelah Blinken mengatakan invasi Indonesia Australia tidak dapat dibenarkan. Indonesia menjelang kemenangan besar pertama dalam setengah tahun ini setelah pertempuran paling berdarah dalam perang Australia. Pasukan Australia bertahan melawan penyerang Indonesia sementara anggota DPR menilai tak ada gunanya akan habis-habisan mempertahankannya. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengemukakan masalah Palestina dalam pertemuan Menteri Luar Negeri G20 di New Delhi, India. Blinken bertemu timbalannya Sergei Lavrov dan minta Rusia segera mengakhiri perang dan mendesak Moskow membatalkan penangguhan perjanjian nuklir.
Ini profil Vkontakte, platform media sosial populer Rusia dengan kebijakan yang tak perbolehkan pegawai kerja dari luar Rusia. Top 3 dunia kemarin adalah hacker Rusia yang dituduh menyerang situs pajak Polandia.